Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, amma ba'du. Selamat datang kembali di pertemuan kita tentang kajian kitab Asrarus Shaum. Kita sudah sampai di pertemuan yang ke-6, di mana di pertemuan kelima kemarin kita sudah mempelajari tentang lawazimul iftar atau apa dampak ketika kita itu tidak berpuasa. Yang mana hal tersebut ada 4 hal. Yang pertama adalah qadha, mengqadha puasa itu untuk seluruh orang yang tidak berpuasa, terus juga membayar kafarah dan fidyah, kemudian menahan diri atau menyerupai orang yang berpuasa. Nah, kita sudah membahas 2 hal tersebut, yaitu qadha dan kafarah. Selanjutnya kita akan membahas 2 hal yang selanjutnya. As-salisu, tini nomor 3, imsaku baqiyatin nahari panika angkar. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin wa bi'ulumi masyayikhina bil khusus syekhuna al-ustad Nurullah hafizahullah wa ra'ahu wa mata'ahu Allah bis sihhati wal afiyah, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid darain amin. Wasalisu, bantini nomor 3, imsaku baqiyatin nahari panika angkar sakarena banyak-banyak siang. Wa amma ban anapun imsaku baqiyatin nahari tining angkar sakarena banyak-banyak siang, fayajibu maka panika wajib panapa ya imsaku baqiyatin nahari ala man ing atase orang asa se amaksiyat pasarayaman bil fitri kalaban asbab amuka, bil fitri kalaban sebab amuka, au qassara ataba lalai enteng pasarayaman fihi dalam ya, atau fihi kalaban sebab ya al fitri, atau fihi dalam ya saum, enteng lalai. Nah, kewajiban untuk menahan atau menahan diri untuk tidak makan, tidak minum di setelah membatalkan puasa itu bagi orang yang membatalkan puasa karena sengaja, artinya maksiat membatalkan puasa kan. Berpuasa adalah taat, kemudian membatalkannya tanpa ada alasan itu maksiat. Atau orang itu batal puasanya karena lalai, bukan karena ya batal puasanya karena lalai. Contohnya yang batal puasanya karena lalai, misalnya berkumur-kumur, karena di situ berkumur tidak boleh kita sampai terlalu menekannya. Nah, kemudian ternyata dia tetap menekannya, airnya masuk, maka itu dia batal puasanya karena lalai. Maka ketika dia batal, wajib untuk menahan diri atau menyerupai orang yang berpuasa, itu tidak makan, tidak minum juga sampai selesai puasanya. Nah, itu ketika orang maksiat karena batal sengaja aja pengen gak puasa gitu, atau karena lalai. Wala yajibu, banta wajib ponapa ya imsaku baqiyatin nahari bada fa'ilai putih. Wala yajibu banta wajib alal haidhi ngatasi orang se haid idza tahurat nalikana suci pasaraya haid, atau taharat nalikana suci pasaraya haid. Imsaku baqiyatin nahari ponapa angker sakarena banyak-banyak nahariha, baqiyatu nahariha sakarena siangah ya haid.
imsaku baqiyati nahariha wanapa angekar sakarena banyak-banyak siangah ya haid. Kalau bagi orang haid, ketika misalnya pas siang hari dia itu tiba-tiba sudah suci, nah maka dia tidak wajib untuk imsaku baqiyati nahariha, tidak wajib untuk menahan diri atau menyerupai orang yang berpuasa. Misalnya suci pas tepat habis fajar udah muncul, tiba-tiba dia udah suci. Nah, dia tidak harus menyerupai orang yang berpuasa, bebas-bebas saja, karena memang dia bukan karena udzur lah tidak berpuasanya. Wala 'alal musafiri ban puntan wajib ing atase orang se musafir se perjalanan idza qadima nalikana datang pasraya musafir muftiran hale amuka min safarin dari perjalanan balagha se dapat ya safar marhalataini, balagha se dapat pun apa ya safar marhalataini, kedua marhala. Dan juga tidak wajib untuk imsaku baqiyatin nahar, untuk menahan diri di sepanjang hari atau menyerupai orang yang berpuasa sepanjang hari bagi orang yang musafir. Ketika saat dia datang, dia memang sudah tidak berpuasa. Idza qadima muftiran, dia memang datang atau sampai ke tempat itu memang dalam keadaan tidak berpuasa, maka dia tidak wajib atau tidak harus menahan diri atau menyerupai orang yang berpuasa ketika perjalanannya itu sampai 2 marhala. 2 marhala sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Wajibu ban wajib al-imsaku ponapa angkar idza syahida nalikana anyak seeh bil hilali deka hilal adlun pasira orang adil wahidun sesitung yaumasyaki are mangmang yaumasyaki are mangmang. Juga wajib untuk imsak, artinya menahan diri ketika ada orang yang melihat hilal. Ada satu orang adil yang melihat hilal di hari Ragu, yaumasyaki di hari Ragu. Hari Ragu itu antara apakah tanggal 1 Ramadan atau masih 20 atau masih 30 bulan Reba gitu, atau bulan Sya'ban. Wasawmu fis safari, wasawmu bantining puasa fis safari dalam safar perjalanan afdalu panika lebih utama minal fitri tempeng amuka, minal fitri tempeng amuka, illa kecuali idza lam yatik nalikana tak mampu atau tak kuat pasraya musafir. Idza lam yatik nalikana tak mampu pasraya musafir. Dan orang yang musafir itu lebih baik berpuasa daripada tidak berpuasa. Tetap saja berpuasa lebih baik kecuali orangnya tidak mampu. Wala yuftaru yaumun yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi wala yuftaru banta emuka atau ta papetal yaumun pun apa situng areh yakhruju se keluar pasiraya musafir atau baswaim wa kana ban bada pasiraya muqim pasiraya musafir muqiman panika se muqim fi awwalihi awwalana yaum fi awwalihi lukalluna ya yaum wala yaumun ban puntan areh yaqudumu se datang pasira ya musafir idza qadima nalikana datang pasira ya musafir shaiman hale apasa, shaiman hale apasa. Orang yang di awal harinya itu berpuasa kemudian dia musafir, maka dia tidak
boleh membatalkan puasanya ketika di tengah-tengah harinya dia mulai untuk musafir. Jadi yang boleh untuk tidak berpuasa ketika memang sudah dari awalnya dia udah musafir. Misalnya udah musafirnya sejak jam 12 malam atau habis isya sudah musafir, maka itu boleh di hari setelahnya. Tapi ketika di awal harinya itu dia masih berpuasa, kemudian setelah itu ada niat untuk safar, maka ketika dia memang udah berpuasa di awalnya, maka tidak boleh membatalkannya. Ataupun ketika orang itu datang atau musafir itu sudah sampai di suatu tempat dalam keadaan berpuasa, artinya sudah tidak mau musafir lagi. Misalnya seseorang nyampe ke misalnya lah nyampe ke Mesir jam 12 siang lah misalnya. Nah, di safarnya dia itu puasa, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Idza qadimah, dan juga tidak boleh dibatalkan hari yang mana seseorang itu datang dalam keadaan berpuasa. Nah, ketika orang datang dalam keadaan berpuasa, artinya nyampe ke suatu tempat dalam keadaan berpuasa kemudian tidak safar lagi, maka dia tidak boleh membatalkannya. Jadi yang tidak boleh membatalkannya ketika seseorang itu sudah berpuasa di awal harinya kemudian musafir, itu tidak boleh juga. Atau datang ke suatu tempat, sudah sampai di suatu tempat yang dia tuju dan di perjalanannya dia berpuasa, maka setelahnya di hari itu juga tidak boleh membatalkannya. Ya, itu imsaku baqiyatin nahar. Penjelasan dari imsaku baqiyatin nahar, menahan menahan sisa dari hari-hari yang telah dibatalkan tersebut. Satu hari yang sudah batal, sisanya kelanjutannya harus melanjutkan sebagaimana orang yang berpuasa atau serupa dengan orang yang berpuasa. Oke, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, min lawazimi al-iftar, dari kewajiban orang yang membatalkan puasanya. Yang keempat adalah al-fidyatu. Ar-rabi'u bantini nomor 4, al-fidyatu manega fidyah. Wa ammal fidyatu ban ana kontinin fidyah, fatajibu maka panika wajib pon apa ya fidyah alal hamili ing atase orang se hamil, wal murdi'i ban orang se anyosoe, idza nalikana aftorota amuka pasira kaduana ya hamil wal murdi khaufan karena takok atau khawatir ala waladaihima ing atase anak duaan ya hamil wa murdi, ala waladaihima ing atase anak duaan ya hamil wa murdi. Nah, fidyah itu wajib ke siapa? Bagi orang yang hamil atau orang yang menyusui. Murdi itu orang menyusui, orang yang hamil atau orang yang menyusui. Jadi bagi orang yang hamil dan menyusui itu wajib bayar fidyah. Kapan? Jika dia itu mereka itu membatalkan puasanya karena khawatir terhadap kesehatan bayinya. Khawatir terhadap keselamatan atau kesehatan bayinya. Ya, jadi harus bayar fidyah. Kalau khawatir atas kesehatan dirinya, artinya kesehatan ibu hamilnya itu dan kesehatan orang yang menyusuinya, atau kemudaratan bagi si ibu itu, maka itu tidak bayar fidyah. Nah, yang bayar fidyah ketika si ibu ini, si ibu hamil dan ibu menyusui itu khawatir terhadap janinnya, kandungannya, dan khawatir terhadap anak yang disusuinya. Itu yang bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Likulli yaumin panika eka andi sapan-sapan are muddu hintotin tining samut hinto gandum, limiskinin eka andi orang miskin wahidin sesitung ma'al qodoi asar tanah qodo, ma'al qodoi asar tanah qodo. Nah,
banyak orang yang menyangka ketika sudah bayar fidyah nggak harus qada. Nah, di sini setiap orang yang membatalkan puasanya itu harus bayar fidyah dan juga harus mengqadanya. Fidyahnya apa? Satu emut gandum atau makanan pokok. Satu mud makanan pokok untuk diberikan kepada orang miskin setiap harinya. Jika 1 hari berarti 1 mud, 2 hari 2 mud, 3 hari dan seterusnya. Gitu. Wasyaikhu bantining orang sepo al-haramu sangat sepo. Idza lam yasum nalekana ta'apasa, di footnote-nya ada ai tajibu ai tajibu wajib al fidyatu panapa fidyah ala syaikhi ngatasi orang sepo al harami ampun sepo lansia lanjut usia. Idza lam yasum nalekana ta'apasa pasirah ya haram. Idza lam yasum nalekana ta'apasa pasirah ya syaikhul haram tasaddaqa maka pareng sedekah atau pareng fidyah, pareng sedekah pasal ya Syekhul Haram an kulli yaumin dari saben-saben areh muddan deka samud. Ketika orang yang sudah sangat sepuh, yang sekiranya dia tidak mungkin lagi atau tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia itu harus membayar setiap harinya itu 1 mud. Artinya harus bayar fidyah jika orang itu sudah sangat sepuh dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan puasa. Nah, dengan ini kita sudah belajar 4 hal dari kewajiban orang yang tidak berpuasa. Yang pertama adalah mengqadanya, yang kedua membayar kafarah, yang ketiga menahan sisa dari harinya itu karena menyerupai orang yang berpuasa. Terus yang keempat adalah fidyah. Ya, sekian untuk hari ini, pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.